Banyak cerita dalam setiap perjalanan, terlebih ketika menyusuri pekat malam. Kadang diri dipaksa berada dekat sisi batas dimensi, hampa, dan takut bergerak pasti. Malam ini kita akan mendengar sepenggal cerita seram di jalur lintas Sumatera. Are you ready? Aku Tony, bekerja sebagai supir travel penumpang di jalur lintasan Pelabuhan Bakahuni, Bandar Lampung. Sudah nyaris 20 tahun bergelut di bidang pekerjaan ini. Tentu saja, sudah banyak asam garam aku alami. Selama itu pula lah, diriku sering mengalami hal mistis. Namun, kejadian yang satu ini menjadi salah satu yang paling membekas pada ingatanku. Terjadi pada 2007 silam. Kala itu, aku bersiap berangkat untuk mengantar setiap penumpang sampai ke tujuan masing-masing. Adapun alamat mereka sudah tertera pada secarik kertas yang menempel pada dashboard mobilku. Sebelum berangkat, rekanku, Bang Toping, mengkoordinasikan kepadaku jumlah penumpang. Ya, ada beberapa pengalaman sangat seram yang aku alami ketika bekerja malam hari. Salah satunya yang akan kuceritakan kali ini peristiwa yang terjadi pada tahun 2007. Udah bang, cuma 3 penumpang aja. Iya ton, cuma 3. Ya udah sana jalan. Udah jam 11. Alamat antar udah di dashboard ya. Aku pun mengiyakan dan izin pamit sebentar untuk ke WC. Sekembalinya dari WC, aku mencoba menghitung ulang jumlah penumpang yang ada pada mobilku. Alangkah terkejutnya saat penumpang bertambah menjadi 4 orang. Namun saat itu, diriku mencoba berpikir positif. Sebelum berangkat, Bang Toping juga seolah mengkonfirmasi penambahan 1 penumpang kepadanya. Ada apa bang? Tanyaku setengah bertirak juga. Dari kejauhan, aku melihat kalau Bang Toping memberikan isyarat, mengacungkan jari telunjuk tangan kanannya sambil berteriak, 1 ton, begitu katanya. Oh begitu, aku menangkap arti isyarat dari Bang Toping. Aku mengerti, berarti dia bilang penumpangnya bertambah 1. Ya sudah, berarti cocok. Mengingat waktu sudah malam, umumnya seluruh penumpang akan tertidur pulas pada kursi mereka masing-masing. Aku pun memiliki kebiasaan untuk memeriksa penumpangku dari kaca spion. Kondisinya sama seperti biasa, hanya saja penumpang wanita yang duduk pada baris paling belakang tidak dapat aku lihat karena pandanganku terhalang dengan kepala sendaran kursi. Meski demikian, perjalanan berlangsung cukup lancar. Hanya saja, aku baru memiliki 3 alamat pengantaran, yang berarti ada 1 penumpang yang belum aku ketahui alamatnya. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk singgah di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Berbeda dengan biasanya, aku merasa sedikit ngantuk dan akhirnya memutuskan untuk mencuci muka. Setelah kembali, aku pun memeriksa kembali jumlah penumpangku. Nah, ketika sedang melakukan pembayaran, aku melirik ke dalam mobil, sekalian memeriksa keadaan penumpang. Apakah semuanya masih ada di tempat duduknya masing-masing atau tidak? Ternyata lengkap, semuanya masih ada. 4 penumpang masih di posisi semula. Masih kelihatan tertidur juga, kecuali penumpang perempuan yang di belakang. Dia tidak tidur, malah duduk tegak tanpa bersandar, menatap ke depan. Ketika kembali ke kursi pengemudi, aku tiba-tiba mencium bau yang menyengat. Padahal sebelumnya, aku sama sekali
tidak mencium bau tersebut. Kembali mencoba berpikir positif, aku mengambil kesimpulan bahwa mungkin saja perempuan yang ada pada baris belakang baru saja menyemprotkan parfum. Mungkin mbak yang duduk di belakang baru aja menyemprotin parfum, begitu pikirku dalam hati. Gak berpikir macam-macam, aku lalu mulai menjalankan kendaraan. Kali ini, aku pacu dengan kecepatan agak tinggi. Walau awalnya agak terganggu dengan bau wangi menyengat tadi, tapi akhirnya hidungku jadi terbiasa. Tapi tetap saja tercium sepanjang sisa perjalanan. Singkat cerita, akhirnya rombongan mulai memasuki Bandar Lampung, salah satu kota besar yang ada di Sumatera. Mengingat sudah jam 1 malam, keadaan juga sangat sepi dan hanya 1-2 kendaraan yang terlihat melintas. Aku pun harus mengantar ke 3 alamat berbeda, yaitu Toko Umar, Jalan Imam Bonjol, dan Kedatuan 5. Melihat alamat itu, aku merasa lega karena lokasinya tidak mengharuskan aku keluar dari kota. Usai mengantar 2 alamat, aku pun mengarahkan kendaraanku ke alamat terakhir yang ada di Kedatuan 5. Sejauh aku masih bertanya-tanya, alamat siapakah ini? Aku susuri jalan kecil perumahan menuju alamat pastinya. Jalan sempit namun beraspal. Kanan kiri berjajar rumah-rumah bermacam ukuran. Keadaannya sama, sangat sepi, ditambah penerangan yang hanya mengandalkan cahaya lampu dari halaman rumah. Melirik kaca spion, aku melihat 2 penumpang dalam keadaan terjaga. Penumpang perempuan tetap duduk diam dengan tatapan menghadap ke depan. Sementara penumpang laki-laki terlihat memperhatikan pemandangan luar. Wangi parfum masih tercium, walau tak sekuat di awal tadi. Setelah tiba pada lokasi pengantaran, aku lantas menanyakan siapa yang akan turun di titik tersebut. Mas, Mbak, ini benar alamatnya kan? Tanyaku. Pertanyaan itu kemudian mendapat jawaban dari perempuan misterius yang duduk pada baris belakang. Benar bang, saya turun, jawabnya. Aku pun merasa lega dan kemudian mengantarkan perempuan tersebut sampai ke depan rumahnya. Namun salam perpisahan dari perempuan tersebut membuatku bertanya-tanya. Hati-hati ya bang, kalau bisa langsung ke pool aja, gak usah antar penumpang lagi. Loh, kenapa emangnya mbak? Kan masih ada 1 penumpang lagi tuh, jawabku penasaran. Kalau bisa ke pool aja. Penumpang perempuan ini bersikukuh menyuruhku kembali ke pool. Aneh, entah kenapa. Setelah berpamitan, aku langsung naik kendaraan dan pergi meninggalkan tempat itu. Sisa 1 penumpang yang masih berada dalam mobilku. Aku pun menanyakan alamat pengantaran yang dituju oleh pria tersebut. 1 penumpang lagi, tapi aku gak tahu harus diantar kemana, bisikku dalam hati. Mas, mau diantar kemana ya? Atau mau turun di pol aja? Tanyaku sambil melihat kaca spion. Berhenti bang, jawab perempuan itu pendek. Oke, tolong kasih tahu arahnya ya mas. Setelah 30 menit berlalu, bau parfum menyengat yang sempat tercium pada SPBU kembali mengganggu hidungku. Bahkan baunya semakin intens. Sembari menyetir, sesekali aku menyempatkan untuk memeriksa sang penumpang lewat kaca spionku. Anehnya, pria ini posisi duduknya tidak berubah. Dia selalu duduk tegap sembari melihat keluar. Terkadang penumpang itu tersenyum dengan mimik yang datar. Ya sudah,
Aku yang mulai merasakan ada kejanggalan semakin merasa harus cepat-cepat sampai tujuan. Akhirnya, jarak tempuh yang seharusnya 30 menit, baru 20 menit kami sudah memasuki wilayah Beranti. Kasih tahu arahnya ya mas, kita udah sampai di Beranti nih, ucapku. Tapi tak ada jawaban. Penumpang diam. Aku pikir mungkin dia ketiduran, makanya aku langsung melirik spion. Ternyata tidak. Dia masih berposisi sebelumnya, menatap keluar sambil tersenyum. Saat sudah sampai di area Beranti, penumpang ini hanya memberikan instruksi mengikuti jalan lurus. Sampai akhirnya, aku masuk ke sebuah area perumahan yang sepi. Pos security-nya pun tak ada penjagaan. Setelah mengikuti instruksi sang penumpang, aku sampai pada sebuah rumah yang lokasinya agak terpencil. Rumah tersebut berpagar besi, besar, bertingkap, namun gelap. Aku lalu mengarahkan kendaraan ke rumah yang dimaksud. Memang ada rumah yang letaknya persis di ujung jalan, sebelah kiri. Lalu aku berhenti dan parkir persis di depannya. Tapi aku gak bisa melihatnya lebih jelas, karena dalam keadaan gelap, sama sekali gak ada lampu yang menyala. Penerangan hanya mengandalkan lampu rumah tetangga. Gelap rumahnya, seperti rumah kosong. Aku pun lantas memberitahukan kepada penumpang bahwa ia sudah tiba di lokasi yang diinginkan. Alangkah terkejutnya diriku saat aku tidak mendapat balasan dari penumpang tersebut. Bahkan, penumpang tersebut sudah tidak ada dalam kendaraanku. Seketika itu pula aku menoleh ke arah rumah tadi dan mendapati kalau sosok yang mirip dengan penumpangku sudah berada dalam area pelataran rumah. Kemudian aku menguncak-uncak mata karena melihat kalau tiba-tiba sudah ada orang yang sedang berdiri di dalam pagar rumah. Dari perawakannya, aku yakin kalau itu memang penumpang tadi. Tapi kapan dia turun dari mobil? Kok gak ada suara buka tutup pintu mobil dan suara pagar rumah juga? Kok bisa tiba-tiba dia sudah ada di dalam pagar di halaman rumah? Sekilas aku juga melihat kalau sosok itu dari kejauhan sembari tersenyum, juga seolah-olah mengucapkan terima kasih kepadaku yang sudah mengantarnya sampai tujuan. Jalannya sangat pelan, langkahnya gontai. Aku terus memperhatikan pergerakannya. Ketika ada pemandangan yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Setelah sampai depan pintu rumah, dia tak lantas berhenti melangkah untuk membuka pintu, tapi malah terus berjalan, menembus pintu. Ya, tubuhnya menembus pintu, lalu menghilang masuk ke dalam rumah. Masih dalam keadaan panik, beruntung muncul cahaya kendaraan yang ternyata merupakan lampu motor security perumahan itu. Lalu dia berhenti tepat di depanku, lalu melangkah maju menghampiriku. Dia pun berkata, "Ada apa aku berada di sini, di perumahan ini?" Lalu aku pun menjelaskan segalanya. "Oh gitu, ayo kita ke pos depan dulu." "Iya pak." Kemudian aku memutar mobil lalu mengikuti motor security itu dari belakang. Sesampainya di pos security, aku turun dari mobil, lalu diajak untuk duduk di kursi kayu panjang. Aku kaget karena melihat kalau ternyata di pos security ada 2 petugas lainnya. Padahal ketika masuk tadi, aku tak melihat ada orang sama sekali. Aku sama sekali tidak melihat keberadaan sosok manusia. Akhirnya setelah tenang, aku pun ditanyai oleh pihak security.
Abang ini tadi ngantar penumpang ke rumah di ujung itu ya? Tanya salah satu security sambil memberikan segelas air minum. Aku pun mengiyakan dan menceritakan kejadian aneh yang menimpaku. Setelah itu, pihak security menceritakan bahwa pria pemilik rumah yang menumpang mobil Tony adalah Pak Husairi. Pria itu bekerja di Jakarta dan setiap 2 pekan sekali pasti kembali ke rumah itu. Tapi sekitar 6 bulan yang lalu, Pak Husairi mengalami kecelakaan di daerah Kalianda dan akhirnya meninggal. Sejak itulah anak dan istrinya pindah, makanya rumah tersebut kosong. Setelah kematian Pak Husairi, keluarganya meninggalkan rumah lalu pindah ke tempat lain. Menurut cerita security juga, ternyata aku bukanlah supir travel pertama yang mengalami kejadian ini. Sebelumnya, sudah beberapa kali ada travel juga yang mengantar almarhum Pak Husairi pulang ke rumah. Selesai. Oke, itulah tadi sebuah cerita yang saya ambil dari artikelnya Bristory ya. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komen. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Kita jumpa lagi lain waktu dengan cerita yang lebih seram. Malam hitam semakin horor, semakin takut, semakin penasaran. Bye bye.